Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan tentunya kita akan belajar bersama-sama dan akan lebih baiknya juga sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa pula untuk klik like, share, dan subscribe-nya. Anak-anakku, hari ini kita masuk di tema 6, subtema 3 dan 4, muatan bahasa Indonesia. Dan yang kita akan bahas hari ini adalah tentang mengenal tanda baca dan fungsinya. Jadi Ustazah harap kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya agar apa yang Ustazah sampaikan itu bisa dimengerti oleh anak-anakku semuanya. Nah, di sini ada mengenal tanda baca. Tentunya di kelas 1 kalian sudah diajari mengenal tanda baca. Nah, di kelas 2 kita akan mengulang lagi dan lebih memperdalam lagi materi tentang tanda baca. Nah, apa saja tanda baca itu? Yang pertama, tanda titik. Ya, titik. Dan bentuknya seperti ini. Jadi, titik itu hanya titik ini, ya. Biasanya terletak di akhir kalimat, tanda titik. Kemudian yang kedua, itu ada tanda koma. Tanda koma itu seperti apa? Coba kalian tahu apa tidak tanda koma itu seperti apa? Iya, tanda koma itu seperti ini. Oke, jadi kalau kalian menemui di dalam bacaan atau di dalam buku ada tanda seperti ini namanya tanda koma. Ya. Kemudian selanjutnya ada tanda seru. Nah, tanda seru. Tanda seru ini sudah pernah Ustazah sampaikan kepada kalian bahwa tanda seru itu nama lainnya kadang-kadang dipanggil tanda pentung. Oke, jadi ada seperti angka 1, kemudian titiknya di bawah, atau seperti I kebalik. Oke, itu namanya tanda seru. Tanda seru ini biasanya digunakan untuk kalimat perintah. Oke. Kemudian yang terakhir ada tanda tanya. Oke, tanda tanya. Seperti apa bentuk tanda tanya itu? Ya, seperti ini. Jadi, tanda tanya ini biasanya digunakan untuk kalimat tanya. Oke, kalau kalian membuat kalimat tanya, maka jangan lupa tanda tanyanya ini dipasang di akhir kalimat. Oke, jadi itu adalah 4 tanda baca yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Tanda-tanda baca ini akan sering kalian temui ketika membaca suatu bacaan. Oke. Dan fungsinya itu juga ada sendiri-sendiri. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, yang pertama, fungsi tanda titik. Ya, jadi fungsi tanda titik itu yang pertama untuk mengakhiri sebuah kalimat. Oke, biasanya kalimat pernyataan. Jadi, ketika sudah menulis suatu kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah, tapi kalimat pernyataan. Itu harus diakhiri oleh titik. Contohnya ini, Susi siswa yang pintar. Jangan lupa dikasih titik belakangnya. Ya. Dan Ustazah mengingatkan lagi, ketika mengawali untuk menulis, jangan lupa untuk menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ya, jadi ini fungsi titik yang pertama, untuk mengakhiri sebuah kalimat. Yang kedua, untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu.
Ya, contohnya itu. Sekolah kami masuk pukul 06.30. Jadi, kalau menuliskan jam, dipisah menggunakan tanda titik seperti ini. Oke, karena ini berada di akhir kalimat, maka belakangnya juga harus dikasih titik, karena sudah berhenti di sini. Sama seperti ini tadi. Oke, kecuali kalau itu bentuknya masih kalimat panjang, di belakangnya sini masih ada kalimat yang belum selesai, maka titiknya ya tidak dikasih di sini. Oke, jadi inilah fungsi tanda titik yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Jadi, ketika menulis 13.000, nah, 13.03-nya di belakang. Jadi, cara menulis angka seperti itu. Tidak digandengkan. Kan? Ada yang menulis tidak menggunakan titik. Harusnya menggunakan titik. Jadi, 13.000. Jadi, itulah 3 dari fungsi tanda titik, di mana kapankah kita menggunakan tanda-tanda titik. Oke, di antaranya seperti itu. Kemudian, fungsi tanda koma. Kalau yang tadi kita membahas tentang tanda titik, sekarang tanda koma. Nah, fungsi yang pertama, digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Jadi, misalnya kita menyebutkan benda yang jumlahnya lebih dari 1, kemudian itu masih masuk dalam satu kalimat, maka harus diberi tanda koma. Contoh, ibu ke pasar membeli buah jeruk, dikasih koma, apel, koma, dan pisang, baru dikasih tanda titik. Nah, maksudnya karena di sini menyebutkan beberapa jenis buah, maka harus diberi tanda koma. Dan karena ini adalah akhir dari kalimat, maka harus diberi tanda titik. Ya, itu. Kemudian yang kedua, digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan. Ya, kalau ada kata-kata ini maka awalilah dengan tanda koma. Misal, saya ingin membeli sepeda, tetapi uang tabungan saya belum cukup. Nah, maksud Ustazah ditaruh di depan kata itu ditaruh di sini. Ya, setelah sepeda dikasih koma, baru tetapi. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, digunakan di antara nama tempat atau hari dan tanggal yang ditulis berurutan. Contoh, Rani lahir di Pontianak, koma, dikasih koma. Dipisah antara tempat dan hari. Ya, Pontianak, 23 Agustus 2005. Jadi itulah yang dimaksud. Jadi setelah nama tempat kemudian diberi koma. Ya. Jadi itulah fungsi dari tanda koma. Rinciannya seperti itu. Nanti kalau kalian masih bingung, silahkan bisa dibuka lagi video Ustazah. Oke. Kemudian selanjutnya itu adalah fungsi tanda seru. Tanda seru yang Ustazah bilang tadi menggunakan tanda seru hampir seperti I yang kebalik atau sering disebut tanda pentung. Oke. Nah, fungsi yang pertama digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah. Nah, kalian kan kemarin sudah belajar tentang kalimat perintah. Ya kan? Tutuplah pintu itu. Hapuslah papan tulis itu. Lah, semuanya itu menggunakan tanda seru.
tanda seru ini. Seperti ini contohnya. Bersihkan kamar itu sekarang juga. Jangan lupa tanda seru. Karena apa? Karena kalian memerintahkan untuk membersihkan kamar. Maka harus diberi tanda seru. Jadi ketika kalian memerintahkan kepada orang lain, maka jangan lupa ketika kalian menulis itu harus menggunakan tanda seru. Kemudian yang kedua, digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Misalnya, contoh ya, alangkah indahnya pemandangan ini, dikasih tanda seru. Wah, cantik sekali ibumu, dikasih tanda seru. Jadi, ketika kita menggambarkan suatu kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi, maka jangan lupa diberi tanda seru. Ya, tanda seru itu tanda pentung. Seperti I kebalik. Ya, jadi itu hanya 2 fungsi dari tanda seru. Kemudian fungsi tanda tanya. Nah, tanda tanya ini ada banyak sekali nanti. Coba kalian perhatikan. Fungsi tanda tanya yaitu untuk menanyakan sesuatu. Nah, bentuk-bentuk dari kalimat tanya itu biasanya diawali dengan kata apa. Ya, yang pertama apa. Nah, apa ini fungsinya untuk menanyakan benda, barang, hewan, sebab, akibat. Ini fungsi dari apa? Misalnya, apa yang kamu bawa? Nah, itu bisa. Kemudian, apa yang sedang kau pikirkan? Itu bisa. Ya. Jangan lupa kalau menggunakan kalimat tanya harus menggunakan tanda tanya. Oke. Kemudian yang kedua, siapa? Siapa ini fungsinya untuk menanyakan orang. Ya, jadi kalau kalian ingin menanyakan tentang orang, maka untuk mengenali siapa orang itu, maka kamu pakai kata siapa. Misalnya, siapa orang laki-laki yang sedang mengantarkanmu ke sekolah? Nah, siapakah nama gurumu? Itu bisa. Dan jangan lupa menggunakan tanda tanya di belakangnya. Kemudian, di mana? Nah, di mana ini fungsinya untuk menanyakan tempat atau tujuan. Contoh, di mana rumahmu? Di mana kamu sekolah? Itu menggunakan di mana. Jadi, ketika kalian menggunakan di mana, maka jelas itu untuk menanyakan tempat atau tujuan. Kemudian selanjutnya, kapan? Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kamu pergi ke sekolah? Kapan kamu mengerjakan PR-mu? Itu bisa. Tanda tanyanya jangan lupa. Ya, jadi kapan itu untuk menanyakan waktu. Kemudian selanjutnya, mengapa? Mengapa itu fungsinya untuk menanyakan alasan. Mengapa kamu tidak masuk hari ini? Nah, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas hari ini? Jadi, ketika seseorang itu menginginkan suatu alasan, maka harus menanyakan dengan menggunakan mengapa. Kemudian, yang terakhir, bagaimana? Bagaimana itu fungsinya untuk menanyakan cara, kabar, kondisi, dan keadaan. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Nah, itu bisa. Bagaimana caranya kamu bisa mengerjakan tugas ini? Nah, itu
digunakan untuk menanyakan. Dan ingat-ingatlah anakku bahwa ketika kalian menulis kalimat tanya, jangan lupa untuk menggunakan tanda tanya. Oke, tanda tanya. Jadi itulah jenis-jenis dari kata tanya. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, itu terkait dengan tanda tanya dan kalimat tanya. Kemudian ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya tidak banyak. Jadi ini Ustazah punya bacaan seperti ini. Bacaannya menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi Ustazah harap kalian baca bacaan ini. Kemudian dari bacaan ini kalian diminta untuk membuat 5 kalimat tanya sesuai dengan teks bacaan di atas. Jadi kalian membuat kalimat tanya sesuai dengan bacaan ini. Jangan keluar dari bacaan ini. Terserah kamu mau menggunakan kalimat tanya apa saja, yang penting jawabannya ada di sini. Dan jangan lupa kalian menulisnya dengan huruf tegak bersambung. Ya, jadi Ustazah pengen lihat nanti bentuk kalimat tanyanya seperti apa dan jawabannya apa. Ditulis juga jawabannya. Jadi ketika Ustazah mengecek, oh jawabannya sudah ada di dalam bacaan ini, sudah sama. Berarti kalian membuat kalimat tanyanya tidak keluar dari bacaan ini. Oke? Hanya 5 saja, tidak usah banyak-banyak untuk latihan kalian saja. Gitu nggih. Kalau sudah selesai silahkan seperti biasanya dikirim ke Ustazah untuk Ustazah koreksi. Oke, mudah-mudahan hari ini kalian bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami semuanya dan bisa kalian kerjakan tugas yang Ustazah beri. Dan mohon maaf bila Ustazah ada salah kata. Dan sebelum kita menutup perjumpaan pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya, dan juga like-nya. Terima kasih.